Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih, hari ini saya bersama dengan Dr. Sutisna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Bapak Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan diskusi berkaitan dengan bagaimana urgensi dari etika atau adab dalam Islam. Ya, karena kalau kita lihat sekarang ini kan masyarakat itu sudah berubah, Pak Dokter ya, sudah berubah. Kemudian juga generasi muda juga kadang berbeda dengan pada masa lalu ya. Kalau dulu itu kan ketemu kiai gitu, kemudian jabatan, kemudian cium tangan bolak-balik, kemudian siap menghormatinya itu luar biasa sekali. Nah, mungkin ada beberapa semacam nasihat atau apa untuk generasi muda kita, terutama dengan berkaitan dengan mungkin apakah dengan menghormati ulama, menghormati kiai, ajengan dan sebagainya itu juga menjadi salah satu kunci kesuksesan atau mungkin juga menjadi salah satu dari keberkahan. Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya memang kita rasakan sekarang itu pergeseran nilai sudah luar biasa dibanding dengan masa-masa pendidikan tahun 80-an. 80-an, betul. Salah satu contoh misalkan dulu itu tradisi orang mendapatkan hukuman di sekolah maupun pesantren atau di tempat pengajian itu tidak ada yang tersinggung, anak-anak atau siswa dan seterusnya. Ya, betul. Tapi betul-betul itu diterimanya dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ya. Nah, tetapi mungkin kalau kita lihat generasi sekarang ada sedikit saja misalkan guru atau ustadz atau kiai yang agak kasar kepada anak didiknya itu luar biasa menjadi tantangan atau menjadi cibiran dari orang-orang atau masyarakat. Betul. Padahal kalau kita lihat kenyataan orang-orang dulu, produk dulu yang masih menerima pendidikan orang-orang yang dulu tidak tersinggung dalam pendidikan, misalkan dipukul atau dimarahin dan sebagainya. Ternyata sekarang kalau kita perhatikan produk dulu itu hasilnya luar biasa. Lebih bagus ya. Lebih bagus dan kenyataannya sekarang mereka rata-rata berhasil. Nah, ketimbang dengan anak-anak yang seperti di zaman sekarang yang sedikit-sedikit ya istilahnya merasa tersinggung dan seterusnya, maka akhirnya sekarang itu kurang begitu hasilnya bagus gitu. Kurang bagus ya, betul. Itu yang pertama. Kemudian apa sekarang yang harus disiapkan ke depan untuk generasi-generasi supaya tetap kembali lagi kepada sistem dulu. Makanya nawai itu baik dari guru, orang tua dan sebagainya. Guru misalkan dosen mendidiknya harus pakai niat, kemudian yang mau belajarnya pun harus niat dan lillah, sehingga insya Allah akan keberhasilannya dengan baik. Bahkan ketika orang dulu itu belajar dengan tidak diniati mau jadi apa, ya rata-rata jadi ya. Contoh misalkan ada orang jadi ulama, jadi kiai, jadi ustadz. Bahkan kalau misalkan pelajar ada yang jadi pegawai dan seterusnya. Tapi tidak ada sama sekali diniatkan pada saat itu misalkan untuk jadi itu jadi ini. Tapi sekarang karena sudah nawaitu awalnya mereka itu dengan cara anak sekolah ke sini dengan niat begini, anak misalkan pesantren ke sini niatnya jadi ini. Akhirnya memang keberhasilannya malah tidak nampak, tidak kelihatan. Ya, berarti salah di niatnya sebenarnya ya di awalnya itu ya. Karena kalau niatnya bagus, kemudian tadi istilahnya lillah dan sebagainya, insya Allah itu akan mendapatkan keberhasilan. Soal akhirat kan, soal dunia itu nanti akan diberikan oleh Allah. Ketika misalkan kita menuju akhirat dulu. Walaupun pada prinsipnya kan ketika kita menuju akhirat, ya dunia jangan diinikan. Jangan ditinggalkan juga gitu ya. Betul. Bahkan ketika kita mau kehidupan dunia dengan baik, ya harus dengan ilmu. Mau kehidupan akhirat dengan baik juga dengan ilmu. Mau dua-duanya baik tentu dengan ilmu. Oleh karena itu barangkali mudah-mudahan nanti kita ini sebagai orang tua dan mungkin sebagai pendidik kita coba ke depan sama-sama merubah bagaimana menerapkan bagaimana cara adab atau tata krama tadi ya istilahnya bagaimana anak kepada guru, kepada orang tua dan sebagainya. Walaupun sekarang mungkin dengan medsos TV dan sebagainya sudah sangat banyak yang
godaan-godaannya. Iya, kira-kira itulah. Oke, terima kasih. Berarti ada satu pertanyaan nih. Jadi ketika umpamanya tadi ternyata kuncinya tadi kan adalah niat ya. Niatnya itu harus lillahi ta'ala. Kemudian tapi ternyata ketika di tengah jalan itu dalam teknisnya gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih umpamanya yang paling sederhana itu sebenarnya kewajiban mahasiswa umpamanya santri umpamanya atau murid siswa kepada guru itu sebenarnya yang dicontohkan di ulama-ulama terdahulu itu seperti apa sih sebenarnya? Sebetulnya kalau kita di pesantren ada semacam satu kitab kecil yang dianggap sebagai referensi sangat dibutuhkan. Ada akhlakul libanen, ada akhlakul libanat, ada ta'lim. Itu sungguhnya kitab-kitab itu adalah mengantarkan anak-anak didik supaya berakhlak, bermoral. Bagaimana misalkan dia bersikap kepada guru, bagaimana misalkan dia cara belajar yang baik, yang tekun. Salah satunya misalkan kan jangan salah milih guru. Kemudian ketika belajar juga memang harus betul-betul tadi nawaitunya. Kemudian juga harus tulul zaman. Artinya tidak baru ngaji 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Sudah mau menjadi orang pintar. Tidak. Betul. Itu diterapkan dengan waktu yang cukup lama. Berarti perlu waktu juga ya. Artinya nggak bisa langsung instan kemudian jadi gitu. Perlu ada waktu untuk ini ya, menjadi seseorang ketika seorang yang belajar kemudian ya perlu tulus zaman, tadi perlu waktu gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi tentang bagaimana adab dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa?